yang keren. Hadiahnya mana? Aku sudah suruh orang untuk mengantarnya nanti. Ah, aku benar-benar kagum padamu. Ambillah patung emas ini, nanti bilang saja ini belianmu. Tapi aku benar-benar sudah menyuruh orang. Sudahlah, ikuti saja kata-kataku. Ayo cepat masuk, semua sudah menunggu. Cucu Li Yubing bersama suami Wang Sheng, semoga kakek panjang umur dan sehat selalu. Kakek, ini patung emas untukmu. Li Yubing, kurasa kau sudah gila, kau malah menikahi penipu. Paman, ini pertama kali kita bertemu. Kau langsung menyebutku penipu. Sepertinya tidak pantas, kan? Penipu. Yubing. Ada apa ini? Jangan dengar omong kosong ayahku. Wang Sheng, jangan pura-pura lagi, kami sudah memberitahu semua tentangmu kepada Paman Li. Semuanya, orang ini penipu. 5 tahun lalu, dia menipu uang dan perasaanku. Kemarin, aku akhirnya sadar, dan mengusirnya dari keluarga Lin. Sebenarnya, aku berniat menunggu sampai ulang tahun kakekmu selesai, baru menangani penipu ini. Tidak kusangka, dia malah datang sendiri. Lebih baik, kembalikan semua uang yang kau tipu dari Yubing. Lalu berlutut sehari semalam dan minta maaf. Masalah ini selesai. Ayah, Kau diam. Tidak kusangka Li Yubing yang begitu pintar bisa tertipu juga. Dan bahkan oleh menantu yang dibuang keluarga Lin tertipu, benar-benar memalukan. Kau bilang aku penipu, tapi ini hanyalah perkataan sepihak dari Lin Qingying dan lainnya. Apa kau lebih percaya orang luar daripada anakmu sendiri? Ini. Wang Sheng, di saat seperti ini kau masih berdalih? Apa latar belakangmu? Apa aku tidak tahu setelah menikah denganmu selama 5 tahun? Tentu, siapa suruh matamu buta? Kamu. Meskipun kamu bukan penipu, status sebagai menantu keluarga Lin harus kamu akui, kan? Kamu, menantu yang tinggal di rumah mertua, apa hakmu menerima Dingsheng Capital 51% saham, apalagi menikahi anakku? Soal kekayaan, orang terkaya di dunia hartanya tidak sebanding dengan recehku. Soal kekuasaan, para bangsawan Jincheng memanggilku guru. Soal ilmu, aku tahu segalanya di bumi dan langit. Ini cukup. sudah. Haha, Wang Sheng, bisa nggak kamu jangan serius banget saat membual, lucu juga? Penipu sepertimu berani bicara soal kekayaan, kekuasaan, ilmu. 3 hal itu, mana yang gak nol besar? Anak muda, punya ambisi itu bagus, tapi harus berpijak di tanah, kamu saat ini hanyalah anjing terkutuk yang diusir keluarga Lin. Bahkan hadiah pun disiapkan oleh Yubing. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Budak emas ini dibeli Wang Sheng? Diam. Tadi tingkah laku kalian berdua di pintu aku lihat semua lewat CCTV. Datang ke pesta ulang tahun kakek Li sampai tidak bawa kado, kamu benar-benar tidak tahu malu. Wang Sheng, kamu benar-benar keras kepala. Budak emas ini memang dibeli Yubing. Hadiahku akan segera dikirim. Apa? Hadiahmu harus dikirim kurir? Jangan-jangan dibeli online? Kursi pijat apa sepatu lansia? Ini adalah ginseng darah 1000 tahun, baru digali dari Changbai, untuk menyehatkan tubuh orang tua. Hahaha, ginseng darah langka sekali. Masa kamu bisa kirim ginseng darah? Barang yang kamu berikan kalau nilainya di atas 10.000, aku akan berlutut dan panggil kamu bapak. Kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk menjadi anjing tuan apalagi jadi anak. Siapa itu? Tuan hadiah yang Anda minta sudah tiba. Buka saja. Jadi anak. Siapa itu? Tuan hadiah yang Anda minta sudah tiba. Buka saja. Aroma obatnya sangat kuat, benar-benar ginseng darah 1000 tahun. Apa? Tidak mungkin. Ginseng darah 1000 tahun ini adalah harta karun yang memperpanjang umur. Konon satu batang, harganya bisa lebih dari 100 juta. Ada harga, tapi langka pada dasarnya tidak beredar di pasaran. Kamu ini pecundang. Dari mana kamu dapatkan? Ini benar-benar hadiah yang kamu siapkan? Apakah tidak terlalu mahal? Hanya ginseng darah biasa. Bagiku hanyalah mainan yang mudah didapat. Ginseng darah ini kamu belikan untuk Wang Sheng, kan? Siapa kamu? Kenapa kamu membantu penipu Wang Sheng itu? Siapa aku? Kalian belum berhak tahu. Kalian hanya perlu tahu, Aku. hanyalah seorang pelayan di sisi tuan saja. Menurutku kamu telah dibodohi oleh Wang Sheng ini sampai bodoh, ya? Menjadi pelayan bagi pecundang seperti ini. Berani lagi menghina tuan bukan hanya kena tamparanku semudah itu. Tuan Chu, dia memukulku. Kamu harus membelaku. Aku tidak peduli siapa kamu berani memukul wanitaku, keluarga Chu tidak akan melepaskanmu. Keluarga Chu, semut. Kalau ditambah keluarga Kuli, memukul orang di pesta ulang tahun, kamu jelas tidak menghormati keluarga Li. Hanyalah seekor semut ditambah seekor semut lainnya saja. Wang Sheng, cepatlah nasihati temanmu. Keluarga Chu, ditambah keluarga kami Li, kekuasaan sangat besar. Tidak peduli dari mana asalnya, dia tidak akan tahan dengan amarah kedua keluarga. Tenang saja, belum lagi hanya 2 keluarga bekerja sama. Bahkan semua keluarga bangsawan di kota, tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Oh ya, kalau begitu aku ingin lihat, seberapa hebat temanmu, orang. Tangkap dia untukku. Tunggu, semua yang datang adalah tamu, mana mungkin kita menyerang tamu? Tapi kakek, orangku dipukul. Tuan muda Chu, menurutku lebih baik sudahlah, lagi pula, Nona Lin yang memaki terlebih dahulu. Terlebih lagi,
Jika terus berlanjut, kalian belum tentu mendapat untung. Nona ini dan calon cucu laki-lakiku berasal dari Istana Naga. Apa? Orang dari Istana Naga? Benar, bisa mendapatkan ginseng darah, berwibawa luar biasa, dan Nona ini memiliki sulaman naga di ujung bajunya. Hanya Inspektur Istana Naga yang berhak memakainya. Cucu menantu, benar kan? Kakek, penglihatanmu tajam. Memang, Nona ini berasal dari Istana Naga. Sedangkan aku belum, tapi sebentar lagi. Ternyata Inspektur dari Istana Naga, pantas saja dia tidak menganggap keluarga Chu dan Li, dan sepertinya, dia juga bisa mengangkat keluargaku. Calon cucu laki-laki juga menjadi pejabat Istana Naga. Cucu menantu keluarga Li ini sungguh beruntung. Wang Sheng, kau akan jadi pejabat Istana Naga, kenapa tidak bilang dari dulu? Kenapa? Mau rujuk? Ya, aku. Aku ingin rujuk. Tidak mungkin. Kalau benar-benar tidak bisa, aku juga bisa jadi istri kedua. Lin Qingying, kamu benar-benar tidak tahu malu. Dulu kamu minta cerai, sekarang datang lagi merebut pria dariku. Aku memang tidak tahu malu, kenapa, asalkan Wang Sheng suka. Buta, wanita sepertimu, dulunya tidak pantas mencuci kaki tuan. Kalian, Sekarang aku berhak menikahi Yu Bing? Ada. Tentu ada, memiliki menantumu, adalah keberuntungan keluarga Kuli. Keberuntungan? Menurutku sial. Liu Xiao, Anda datang. Liu Xiao. Tadi aku menemani inspektur dari Longting. Ada urusan, jadi saya terlambat, maaf sekali. Inspektur dari Longting, Benar, Tianxi. Tuan-tuan pasti sudah tahu. Tianxi memiliki bakat luar biasa, strategi tak terduga, namun katanya, dia sudah pensiun ke pedesaan. Itu dulu. Tianxi sudah setuju kembali ke Longting, dan akan mengadakan upacara besar dalam waktu dekat. Dan keluarga Liu kami, dilihat oleh inspektur, bertanggung jawab mengatur perlengkapan upacara kali ini. Keluarga Liu bisa bertanggung jawab atas upacara Tianxi kali ini, sepertinya mendapat hubungan baik. Ya, sebentar lagi kita harus banyak merepotkan Liu Xiao. Selamat untuk Liu Xiao. Liu Xiao nanti sukses, jangan lupa bantu keluarga Li kami. Itu mudah diatur, siapa yang menyuruh Yu Bing jadi tunanganku? Liu Xiao, maaf sekali, Yu Bing, sudah menikah dengan tuan ini, masalah pertunangan, lupakan saja. Benar, dan dia sebentar lagi juga akan menjadi pejabat di Longting. Pejabat di Longting? Hah? Sekelompok penipu. Penipu? Liu Xiao punya bukti? Tentu, bukti adalah ginseng darah 1000 tahun itu. Ginseng itu sangat berharga, kecuali komandan besar, mungkin hanya Tianxi, yang berhak menggunakannya sesuka hati. Inspektur bahkan tidak punya kualifikasi untuk melihat, apalagi memberikannya sebagai hadiah. bagus, sudah kuduga Wang Sheng ini, pecundang, mana ada inspektur, teman. Yu Bing, sekarang jauhi penipu ini, masih sempat, pertunangan kita sebelumnya masih berlaku. Liu Tai, jangan bermimpi. Meskipun aku benar-benar menikah dengan penipu, aku tidak akan menikah dengan anak nakal sepertimu. Yu Bing, kamu ayah, kamu juga cepat nasihati dia. Karena Yu Bing sudah mantap, untuk apa kita memaksakan? Li Yu Bing, jangan terlalu kurang ajar. Apa? Mau kirim orang untuk menculik dia lagi? Apa yang kamu omongin? Kamu tahu apa yang aku maksud? Aku peringatkan, lebih baik kamu bersikap sopan. Jika berani pakai cara kotor lagi, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Kamu? Hanya? Pecundang yang diusir dari keluarga Lin, berani mengancamku? Nak, aku tidak tahu obat apa yang kau berikan pada Yu Bing. Pokoknya, cepat keluar dari keluarga Li. Ini bukan tempatmu. Menyuruhnya pergi terlalu murah. Berani menyentuh tunanganku, Liu Tai, bersiaplah kehilangan tangan. Liu Tai, kamu berani menyentuh Wang Sheng? Aku tidak akan melepaskanmu. Hehe, aku sekarang adalah orang yang dipilih oleh Tuan Bupati. Bahkan jika aku membunuhnya, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu? Tenang saja, dia tidak bisa membunuhku. Adapun bupati yang dia maksud, menurutku, bahkan tidak berarti. Nah, kamu sudah ketahuan, masih pura-pura misterius. Bupati yang kamu maksud adalah Zhao Sanshui, kan? Kurang ajar. Berani menyebut nama tuannya langsung. Maaf, Tuan. Aku kira masalah kecil ini bisa ditangani bawahan. Tak kira dia salah orang. Suruh dia datang ke sini dalam 3 menit. Bereskan kekacauan ini. Jika tidak, bawa kepalanya. Baik, Tuan. Coba cicipi teh ini. Baru dipetik dari pohon dahong pao berusia 1000 tahun, tadi. Enak, Tuan Liu sungguh perhatian. Pada hari upacara nanti, kamu juga harus menjamu semua tamu, apalagi guru negara dan Nyonya King Feng. Tenanglah, Tuan. Kami seluruh keluarga Liu pasti tidak akan mengecewakan misi ini. Cepat, siapkan mobil, aku harus sampai dalam 3 menit, keluarga Li. Tuan, ini. Tuan, Zhao Sanshui akan segera tiba. Hahaha, bisakah kalian bermain akting dengan sedikit otak? Seorang inspektur agung datang, dipanggil hanya dengan 1 telepon darimu. Kau pikir kau siapa? Kalau mereka punya otak, mereka tidak akan hidup hanya dari tipu muslihat. Sebaiknya cepat urus saja para penipu ini, agar tamu lain tidak terus menertawakan. Wang Sheng, kau dan temanmu cepat pergi. Mau lari? Orang, sini. Cepat tangkap para penipu ini. Berhenti. Lepaskan mereka. Ayah, Lagi pula, dia suami pilihan Yu Bing sendiri. Lebih baik beri mereka jalan hidup. Nak, kau pergi sekarang. Aku jamin kejadian hari ini keluarga Li tidak akan mempermasalahkannya. Kakek, aku hargai niat baikmu,
tapi orangnya akan segera datang, aku benar-benar tidak perlu pergi. Ayah, jangan campuri urusan ini. Nasihat baik sulit diterima, orang keras kepala, serang. Inspektur Agung Longting, Tuan Zhao, datang. Inspektur Agung benar-benar datang. Hanya kebetulan, Tuan Zhao pasti sudah tahu bahwa kakek merayakan ulang tahun ke-80, khusus datang untuk ikut merayakan. Itu memang takdir. Apa yang kalian tunggu? Segera bawa para penipu ini pergi. Atau kalian ingin Tuan melihat keluarga Li dipermalukan? benar, cepat, bawa mereka pergi. Liu Tai, berani sekali kau. Tuan, Anda salah paham. Saya hanya membantu keluarga Li menangkap sekelompok penipu. Penipu, menurutku kamulah penipunya. Siapa yang suka sesuatu yang lebih tua? Di sini banyak sekali orang dewasa yang belum. Penipu, menurutku kamulah penipunya. Tuan, Anda salah paham pada Liu Xiao. Saya bisa bersaksi untuk Liu Xiao. Bersaksi? Kau juga bukan orang baik, Tuan, tenanglah. Jika ada masalah, silakan perintahkan. kau juga pergi dari sini. Tuan, Anda datang untuk Wang Sheng, kan? Siapa lagi kau? Dia mantan istriku, Oh, begitu? tapi dia tidak baik padaku. Sekarang hubungan kami sudah putus total. Ternyata di antara mereka, kaulah yang paling bodoh, paling tidak peka, dan paling tidak punya hati. MPH. Liu Xiao, Tuan Inspektur ini, sepertinya dia datang untuk mendukung Wang Sheng. Tidak mungkin. Apa status Tuan Inspektur? Ini. Jika Wang Sheng bisa kenal dengan Tuan Inspektur, aku akan biarkan kepalaku ditendang seperti bola. Cukup. Lagi pula ini ulang tahun Pak Tuali. Jangan rusak acara bahagianya. Wang Sheng, dari mana kau punya nyali? Berani memerintah Tuan Inspektur? Kau terlalu banyak bicara. Ya, Wang Sheng benar-benar kenal Tuan Inspektur. Dan, dia datang untuk mendukung Wang Sheng. Ternyata, kau kenal Tuan Inspektur. Hanya bertemu sekali. Kami. Sepertinya hanya kemarin kami bertemu. Benar, saat itu aku di King. Tuan suka low profile. mengerti. Meski hanya bertemu sekali dengan Tuan, tapi penampilan Tuan yang menawan aku tidak akan lupa seumur hidup. Ujian selanjutnya tidak perlu. Urusan di sini aku serahkan padamu. Tadi ada yang menggunakan namamu ingin menyerangku. Mengerti? Tadi ada yang berencana menyerang Tuan Wang. Tuan, ini salah paham, semua salah paham. Apa benar salah paham? Kata kamu tidak dihitung? Siap, Tuan, tadi semua salah paham. Kau menikahi Yubing dari keluarga kami, itu adalah keberuntungan keluarga Li. Selama 8 generasi, aku sangat senang. Mengingat kau ayah Yubing tidak ada toleransi lain. Mengerti? Terima kasih Tuan. Tuan Ancas ini begitu hormat pada Wang Sheng. Sebelumnya aku yang salah tidak seharusnya mencurigaimu. Bisakah kau memberiku satu kesempatan terakhir? Lin Qingying, aku sudah bilang jelas sebelumnya kita putus hubungan. Jangan. Beri aku satu kesempatan lagi. Meski bukan sebagai istri, jadi pembantu pun boleh. Lin Qingying, kau memang tidak bisa diselamatkan. Bawa dia pergi. Siap. Wang Sheng, aku mohon padamu maafkan aku. Maafkan aku ya. Awalnya keluarga Lin bergantung pada Wang Sheng. Bisa naik derajat, sekarang mungkin hancur. Ya, tidak menghargai orang di depan mata, hanya bisa bilang menanggung sendiri. Mau lari? Berhenti di situ. Tuan ampunilah kami Tuan, kami tidak akan berani lagi. Tuan, bagaimana dengan kedua orang ini? Tuan, Putri Sulung datang. Set sekian lama untuk apa, Yubing? Aku masih ada urusan pergi dulu. Baik, Menantu sering-seringlah datang. Tuan, kalau kedua orang ini, Kau atur saja. Tapi hari ini hari baik tidak cocok menumpahkan darah. mengerti? Tuan, Kumohon ampuni kami, aku juga linglung sesaat. Baru mengira Tuan Wang adalah penipu ya. Itu sungguh bukan salah kami. siapa suruh Wang Sheng jualan di pinggir jalan persis? Seperti penipu pasar menyebabkan kesalahpahaman hari ini. Kalian bilang jualan Tuan Wang sama seperti penipu pasar itu. Pukul masing-masing 50 papan. Pukul habis-habisan. Sifu, akhirnya kamu bersedia kembali ke Longting. Omong-omong, Datong Ling telah membangunkan Tian Shifu baru untukmu. Belum selesai dibangun. Kali ini, kamu tinggal denganku dulu saja. Sue Yao, jaga sopan santun. Kita ini guru dan murid, dan aku sudah menikah. Apa? Bukankah kamu baru saja bercerai? Mungkin, inilah jodoh. Kalau begitu, apakah kita punya jodoh? Ada. Bagus sekali. Tapi hanya jodoh guru murid. Tidak peka. Aku cuek kamu. Tuan, soal upacara besar, aku sudah dari keluarga Liu diserahkan kepada Mayanian, orang terkaya di ibu kota, untuk ditangani. Ma Yanian. istri Mayanian, Chu Chaifeng. Dulu pernah menjadi pembantu di rumah Nona Besar. Kali ini Nona Besar datang ke Yuncheng dan tinggal sementara di rumah Ma. Jadi aku berpikir, upacara besar bisa diserahkan pada keluarga Ma untuk diurus. Tidak masalah. Aku hanya teringat, 3 tahun lalu, Ma Yanian juga pernah membeli sebilah pedang dariku. Dia belum tahu identitas Anda. Dia bilang ingin sebelum upacara bertemu Anda lebih awal. Baiklah. Sudah waktunya menagih hutang 3 tahun lalu. Apa? Wang Sheng meminta Ancashi untuk memperlakukannya dengan hormat, dan sebentar lagi akan menjadi pejabat di Longting. Tidak mungkin, kakak. Aku melihatnya dengan mata kepalaku Mana sendiri. mungkin salah? Lalu bagaimana?
Kita dulu memperlakukannya seperti itu, apakah dia akan membalas